Ibu sekalian, selamat hari Minggu Advent yang pertama bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan terlebih dahulu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Minggu Advent yang pertama pada hari ini yang tertulis dari kitab Injil Markus pasal yang ke-13 dimulai dari ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tiba, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema bagi kita pada Minggu Advent yang pertama ini, yaitu berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Kita sungguh bersyukur pada hari ini kita diizinkan Tuhan memasuki tahun baru gereja, yaitu Advent yang pertama. Setelah kita melewati minggu kemarin, minggu ujung tahun gereja, kita memperingati saudara kita, anggota keluarga kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan dunia ini, sebab mereka telah mengakhiri perjalanan kehidupannya berdasarkan waktu yang Tuhan tetapkan bagi dirinya. Hari ini kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita memasuki tahun baru gereja. Dan dalam rasa syukur itu pun kita diingatkan, sekalipun kita bersuka atau berduka, tetaplah hidup dalam kewaspadaan, hidup yang berjaga-jaga. Sebab waktu kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan, tapi berdasarkan ketetapan Tuhan semata. Maka dalam waktu-waktu yang bergulir ini, izinkan kita tetap menorehkan kisah-kisah yang baik, kisah-kisah perbuatan, ibadah, doa-doa yang memuliakan Tuhan. Sebab waktu kita pada akhirnya akan berhenti berputar untuk kita. Sama seperti orang-orang yang telah mendahului kita, kita pun tidak akan memiliki waktu yang permanen. Karena itu, selagi masih ada waktu, selagi masih siang, izinkanlah kita dengan sungguh-sungguh hidup dalam berjaga-jaga. Sebab Tuhan akan datang dengan segala kemuliaannya pada waktu yang tidak bisa kita
prediksi, sebab itu adalah ketetapan Tuhan. Tapi ia akan datang. Demikianlah firman hari ini berbicara kepada kita Bapak Ibu, bagaimana anak manusia itu akan datang pada waktunya. Ia akan datang dengan awan, dan matahari dikatakan tadi tidak akan bercahaya lagi. Bahkan bulan pun demikian, bintang-bintang akan jatuh. Dunia ini akan diporak-porandakan, dan dunia ini akan diubah oleh Tuhan. Sebab ia akan datang pada waktunya untuk menjadi hakim bagi dunia itu. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh firman ini mengingatkan kita bagaimana waktu tengah-tengah dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Sebab segala sesuatu yang ada tengah-tengah dunia ini sifatnya sementara. Kita yang hidup yang bersenang-senang, kita yang menikmati hari-hari kita dengan semua gegap gempitanya. Atau bagi sebagian orang mengatakan hidupku sangat berduka, hidupku sangat sengsara, itu pun akan berlalu. Tidak ada kebahagiaan yang abadi. Selagi di dunia ini tidak ada juga rasa duka yang abadi. Semua pasti berlalu. Karena itu ketika kita memahami semua akan berlalu, matahari, bulan, bintang akan diporak-porandakan oleh Tuhan. Itu akan hilang. Dunia ini akan diubah oleh Tuhan. Tuhan akan membawa langit yang baru, bumi yang baru. Kebaharuan menjadi sumber sukacita bagi orang-orang percaya. Karena itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lihatlah tanda-tandanya. Diumpamakan bagaikan pohon ara tadi. Ketika ranting-ranting pohon ara itu sudah melembut, dan ketika pohonnya mengeluarkan tunas, itu sebagai pertanda bahwa musim panas sudah dekat. Dan firman Tuhan katakan, ingatlah, tanda-tanda zaman itu akan diberikan oleh Tuhan, supaya kita memahami bahwa pentingnya hidup untuk selalu waspada. Ini menjadi perlindungan kita yang pertama Pak Ibu, supaya kita selalu bersiap-siap menyambut segala sesuatu yang bisa terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang indah, hal-hal yang tidak indah sekalipun. Izinkanlah kita tetap bersiap-siap. Jangan berdosa ketika kita miskin. Jangan pula berdosa ketika kita telah menjadi kaya. Sebab hidup yang selalu waspada adalah hidup yang sejatinya dimiliki oleh orang-orang percaya. Sebab tidak ada yang kekal di tengah-tengah dunia ini. Segala yang kita miliki Bapak Ibu akan bisa hilang, akan bisa bertambah. Sebab Tuhan berkuasa untuk memberikan atau untuk mengambil semuanya. Dan itu telah diterahkan dalam sejarah hidup orang-orang yang ada sekitar kita. Mereka yang masih ada atau mereka yang sudah berlalu kehidupannya. Hidup mereka menjadi sejarah, menjadi pembelajaran bagi kita atau bagi orang lain. Bahwa tidak ada yang abadi tengah-tengah dunia ini. Kekayaan, kemewahan, kesehatan, jabatan, lain-lain. Itu semuanya tidaklah kekal. Itu semua sifatnya sesaat saja. Karena itu bersiap-siaplah untuk semua kemungkinan kehidupan yang terjadi. Kita juga tahu tidak semuanya hidup senang. Kita pun juga tahu tidak semuanya hidup sedih. Tapi mereka yang senang pernah mengalami kesedihan. Mereka yang sedih pernah mengalami kesenangan kehidupan. Tapi apapun keadaannya, dalam tahun baru gereja ini, izinkan kita berproses untuk selalu hidup dengan siap-siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Dengan tetap hidup kewaspadaan, hidup berjaga-jaga. Sebab langit yang lama ini akan dilalukan oleh Tuhan. Sebab ia akan datang untuk merubah semuanya itu. Yang kedua yang patut kita renungkan Bapak Ibu, pentingnya kita hidup dengan berhikmat, membaca tanda-tanda zaman. Terjadi perang di mana-mana, terjadi kelaparan, gempa bumi, masuk juga alam yang menjadi pergumulan karena ia berubah. Bapak Ibu, kita sudah merekam semuanya itu. Itu tentu mengingatkan kita bagaimana alam yang dikontrol oleh Tuhan. Ketika Tuhan katakan bahwa matahari akan jatuh, bulan pun demikian tidak bercahaya kembali, matahari tidak bercahaya, atau bintang-bintang akan jatuh.
itu mengatakan bahwa segala yang adanya ini di bawah kontrol Tuhan. Ia bisa merubah segalanya. Ia bisa mendatangkan kebaharuan, menarik yang lama, memberikan sesuatu yang baru. Karena itu berhikmatlah kita. Jangan lengah, jangan lalai. Sahabat tadi katakan, unang lalap di parlalapan. Kalau hidup kita senang sekarang, unang lalap. Ingat tetap bagaimana semuanya akan dirubah oleh Tuhan. Jangan tertidur rohani kita. Tetaplah bangun. Dungo jala martangiang. Sebab orang yang tidur secara rohani, jangan sampai ia kemudian menangis. Sebab orang yang tidur rohaninya tidak siap sedia. Saya diumpamakan bagaikan penjaga pintu tadi. Ia dimintakan untuk berjaga-jaga. Sebab Tuhan yang pergi itu tidak tahu ya kapan kembali. Apakah pagi, tengah malam, atau menjelang subuh, tidak ada yang tahu. Tapi yang diminta adalah bersiap sedialah. Kapan saja ia datang, kita sudah siap sedia. Artinya kita selalu hidup dalam kebaikan. Perkataan ini, izinkanlah perkataan yang baik. Pandangan ini, telinga ini, hati ini, perbuatan kita selalu dalam koridor yang baik, yang benar. Begitulah kerohanian yang tetap terbangun. Kerohanian yang hidup, yang tidak tertidur. Nikmatnya dunia ini, nikmatnya makanan, jabatan, kemewahan, atau sakitnya hidup bahkan. Jangan membuat kita terlena atau lupa bahwa semuanya akan berlalu dalam kehidupan kita. Tapi lihatlah bahwa waktunya pada akhirnya akan berubah. Tetaplah bangun supaya kita tidak menyesal kemudian ketika ia datang. Jangan sampai kedapatan kita dalam posisi tidur secara rohani, supaya kita tidak menyesalinya kemudian. Yang ketiga Bapak Ibu yang patut kita renungkan adalah mari kita untuk tetap setia menghidupi firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita yang akan menerangi hati ini, akan menerangi pikiran ini. Sebab kalau pikiran hati kita tidak terang atau gelap, bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang terang seperti yang Tuhan mau? Maka ketika firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, ia akan menerangi hati ini, ia akan menerangi pikiran kita untuk tetap memikirkan yang baik dan benar, untuk tetap merenungkan yang baik dan benar, mereka-reka atau menimbulkan hal yang baik. Sebab hati ini sumber dari semua yang akan kita lakukan atau kita ucapkan dalam hidup kita. Izinkanlah firman Tuhan itu menerangi kita. Dan firman Tuhan itu juga sebagai penuntun, katakan tukot ya kedalan naladin. Bisa saja dunia atau orang-orang sekitar merancangkan hal-hal yang tidak baik, karena mereka iri, mereka dengki, mereka membenci tanpa dasar. Sebab mereka tidak bisa mencapai seperti yang kita capai, atau melakukan seperti yang kita lakukan, atau memiliki pencapaian seperti apa yang ada pada kita. Mereka bisa iri, mereka membenci kita tanpa dasar yang jelas. Tapi ketika itu menjadi hak mereka, izinkan kita tidak pernah goyah. Sebab ketika kita berpegang pada firman Tuhan, jalan licin yang mereka rancang itu justru akan membuat mereka sendiri yang terjatuh. Sebab kita orang-orang benar, orang-orang percaya, selalu berpegang pada firman Tuhan, sehingga kita selalu akan berjalan pada jalan yang rata, jalan yang aman bagi hidup kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tetaplah kita berkarya. Apapun kita sekarang, sebagai petani, jadilah petani yang terbaik, yang tetap menjaga alam ini, menghasilkan buah-buahnya dengan berpaut pada Tuhan. Ketika kita menjadi abdi negara, bekerja dengan sungguh-sungguh, lakukan yang benar, jangan mengikuti jalan orang yang sesat itu. Ketika kita ada sebagai hamba Tuhan, jemaat Tuhan, jadilah jemaat yang baik, jadilah pelayan yang benar, supaya hidup kita yang dikatakan firman Tuhan hari ini berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Ketika Tuhan katakan berjaga-jagalah, profesi kita sekarang juga mengingatkan kita, bekerjalah sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, sebagai anak, bekerja, pelayan, atau apapun kita dalam usia kita masing-masing.
dalam tempat kita masing-masing, kehidupan kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing. Berjaga-jagalah, tetaplah berkarya, hasilkanlah buah-buah yang baik. Sebab pada akhirnya suatu saat Dia akan datang kembali ke dunia ini. Apakah ketika Ia datang, diriku, kita dalam posisi yang seperti apa? Masihkah berkarya? Pepatah Cina kuno mengatakan, tanamlah 1000 pohon seolah-olah engkau hidup 1000 tahun lagi. Artinya berkaryalah, teruslah berkarya, hasilkanlah buah yang baik. Tapi pada saat yang sama berdoalah, seolah-olah engkau dipanggil Tuhan pada saat itu juga. Artinya jangan lupa ketika bekerja, berkarya, menghasilkan buah, tetaplah beribadah, ingat Tuhan, sebab Dia akan datang. Izinkan kita menyuguhkan kepada Tuhan, inilah buah kehidupanku. Dari waktu untuk anugerahkan kepada kita, kita menghasilkan buah yang baik, buah yang manis seperti yang Tuhan harapkan. Dan itu ada dari setiap karya perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, bekerjalah menjadi berkat bagi dunia sekitar kita. Sebab hidup ini adalah berkat Tuhan. Maka apa yang kita karyakan juga harus menjadi berkat bagi lingkungan kita. Meskipun tidak selalu mudah, tapi usahalah bekerja membawa berkat. Tetaplah beribadah. Sebab dengan beribadahlah kita mensyukuri semua pemberian Tuhan, termasuk nafas ini, hidup ini. Dan jangan pernah lupa berdoa, sebab itu sumber kekuatan kita untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Supaya apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, kita selalu bertahan menjadi orang yang siap sedia menantikan Tuhan dengan karya-karya yang terbaik. Sekalipun kita kemudian akan berlalu, akan meninggalkan dunia ini, sekalipun sedetik kemudian kita akan berlalu, jangan pernah berhenti berkarya dengan tetap bersandar kepada firman Tuhan. Kita tetap ingin menjadi jemaat pelayan yang aktif menantikan Dia, tidak pernah statis. Sebab menjadi orang yang seperti itu adalah orang yang diinginkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kebahagiaan kepada kita sampai pada hari-hari yang akan kita lewati bersama, hari-hari akan Tuhan anugerahkan kepada kita ke depannya. Selamat menikmati berkat Tuhan dengan hidup yang selalu berjaga-jaga di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Allah Bapa di sorga yang telah memperkenankan kami mendengarkan firman sebagai sumber kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Izinkan kami menjadi pelayan, warga jemaat, apapun kami di tengah-tengah kehidupan kami, tetap hidup berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Tuhan. Sebab kedatangan-Mu adalah pasti. Dan karena itulah kami Engkau ingatkan pada hari ini untuk tetap berjaga-jaga. Sebab kami tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tapi izinkanlah kami untuk tetap waspada dalam hidup kami. Dengan tetap bekerja, memberikan buah menjadi berkat bagi lingkungan kami. Dan tetap mengingat Tuhan sebagai Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, Allah yang kami turuti dalam hidup kami. Dan tetap kami selalu terhubung dengan Tuhan dengan doa-doa kami. Berkati jemaat Tuhan, berkati setiap pelayan-Mu, berkati negara ini, supaya selalu dalam keadaan damai sejahtera, aman, tentram dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Shalom.